kita akan belajar kembali mengenai hidrolisis garam dan perhitungannya. Di hari yang lewat Ibu sudah menjelaskan mengenai filtrasi dan beberapa contoh filtrasi. Hidrolisis itu berasal dari kata hidro yaitu air, lisis itu penguraian. Hidrolisis itu penguraian garam dalam air yang menghasilkan asam ataupun basa dan berasal dari asam lemak maupun basa lemak. Kemudian, ya bisa kamu lihat di sini contoh dari kelompok hidrolisis garam itu dibedakan asam 4, ada asam pembentuknya, basa pembentuknya, sifat larutan dan contohnya. Kalau kuat dan kuat itu netral, kalau kuat dengan lemah itu asam, karena ini asam pembentuknya adalah kuat, jadi mendominasi adalah asam. Lalu yang lemah dengan kuat itu sifat basa karena yang mendominasi adalah basa kuat. Lemah dan lemah itu tergantung dari Ka-nya. Kalau Ka-nya lebih besar berarti bersifat asam, kalau Kb-nya lebih besar itu bersifat basa. Nah, keterangannya untuk nomor 1 ini dikatakan bukan hidrolisis. Berarti garam ini tidak dapat terhidrolisis karena berasal dari asam kuat dengan basa kuat. Lalu 2 dan 3 itu termasuk garam yang mengalami hidrolisis parsial atau sebagian karena salah satu komponennya ada yang kuat dan ada yang lemah. Kemudian yang hidrolisis total itu atau sempurna itu karena kedua-duanya itu komponen pembentuknya adalah sama-sama lemah. Nah, kemudian kita bisa melihat lagi bahwa asam kuat dengan basa kuat itu tidak dapat terhidrolisis. Nah, ini dikatakan larutan bersifat netral. Ini ada beberapa contoh yang anak-anak ibu bisa lihat ya. Kemudian contoh dari asam kuat dan basa kuat itu adalah NaCl. NaCl itu terbentuk dari NaOH dan HCl ya. Nah, di mana baik ion Na positif maupun Cl berasal dari elektrolit kuat, di mana ion Na positif berasal dari basa kuat ya ini, lalu Cl berasal dari asam kuat yang dari HCl. Keduanya tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, ini dia reaksi kation dan anion tersebut. Jadi NaCl tidak mengubah perbandingan konsentrasi H positif maupun ion OH- dalam air. Makanya dikatakan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Nah, kita lihat garam dibuat dari basa kuat dengan asam lemak. Nah, ini mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Nah, hidrolisis anionnya berasal dari asam lemak. Hidrolisis anion ini akan menghasilkan ion OH- karena berasal dari basa kuat. Sehingga larutan ini akan bersifat basa atau pH-nya lebih besar dari 7. Nah, kita akan masuk ke rumus ketetapan hidrolisis KH sama dengan KW per KA. Anda bisa melihat keterangan yang sudah Ibu bagikan. Nah, lalu di sini untuk menghitung pH garam yang terbuat dari basa kuat dan asam lemak itu, jika garamnya itu satu anion, apa maksudnya Ibu ambil contoh yaitu NaF. Kalau kita ionisasikan menjadi Na positif dan Fn. Nah, Na positif ini berasal dari NaOH, basa kuat, lalu Fn ini berasal dari asam lemak ya. Kemudian, karena tadi dia asam lemak dengan basa berarti mendominasi larutan adalah OH-. Lalu kamu masukkan rumus berikut. Nah, ini adalah moralitas dari ini. Sisa asamnya ini dia. Kemudian, ini dia juga pakai ini konsentrasi dari asam lemak ya. Asam lemak yang berasal dari sisa asam ini. Nah, kita lihat lagi jika anionnya itu 2. Ibu ambil contoh CH3COO 2 kali Ba. Ibu ionisasikan ini hasil reaksi ionisasinya. Lalu saya setarakan, lalu ibu setarakan hasil koefisien CH3COO itu ada 2. Nah, lalu Ba2 positif. CH3COO ini kan asam lemak, itu berasal dari CH3COOH. Nah, ini BaOH 2 kali berasal dari basa kuat. Lalu angka 2 di sini, ini berasal dari koefisien dari asam lemak. Ya, asam lemak. Lalu kamu masukkan ya angka-angka tersebut di kedua rumus ini. Boleh kamu pakai yang atas atau yang bawah. Nah, kemudian kita lihat contoh soal CH3COO 2 kali dengan konsentrasi 0,1 M, berapakah pH garam tersebut? Ya, kita harus analisis, kita ionisasikan dulu ya. CH3COO 2 kali itu Ca2 positif dan CH3COO-. Lalu setarakan ya hasilnya. Di sini 0,1, di sini 0,1, berarti di sini 0,2. Sesuaikan dengan perbandingan koefisiennya. Nah, karena ini adalah darah yang bersifat basa, maka kita menghitung OH-nya. Lalu kita masukkan, karena valensinya tadi 2 ya. Nah, kita sudah hitung tadi, kita kalikan dari 2, kita masukkan aja langsung ya 0,2. Lalu kita cari pH-nya yang minus OH-. Lalu mendapatlah ini hasilnya, kemudian kita cari pH-nya dengan mengurangkan pH kurang pOH dan pada hasilnya 9,02. Demikianlah anak-anak ibu, kiranya kamu dapat mengerti video ini dan silakan ulang kembali. Terima kasih.